Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok, yakni saya sendiri Muhammad Brasin dan Mas Heru Keswanto. Ya, di sini kami akan menerangkan tentang perencanaan proyek kami, yakni proyek 1000 banner dalam rangka persiapan pemilu 2024. Nah, baik, untuk yang pertama ada perencanaan proyek 1000 banner pemilu 2024. Yang pertama tujuan proyeknya. Ya, tujuan ini mempersiapkan 1000 banner yang menarik dan berkualitas tinggi untuk kampanye 2024. Yang kedua, memenuhi semua persyaratan desain, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi stakeholder. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik yang terlibat, tim kampanye pemilu, vendor dan pemasok, dan juga masyarakat umum. Yang ketiga ada analisis kebutuhan, yakni jumlah banner yang dibutuhkan. Ada 1000 banner, ukurannya 2 meter x 1 meter. Desainnya disesuaikan dengan tema kampanye pemilu 2024, jadwal produksi dan distribusi banner. Terus apakah ini menggunakan. Nah, terus yang keempat ada penentuan tim dan tugas. Ini ada project manager, ada manajernya bertanggung jawab atas pengendalian keseluruhan proyek, ada tim desain grafis, ada tim produksi, tim percetakan, tim distribusi, dan tim pemasangan. Yang kelima ada penjadwalan proyek. Tahap pertama ada desain banner, tahap kedua ada produksi banner, terus tahap ketiga ada percetakan banner, tahap keempat ada distribusi banner, dan yang terakhir ada pemasangan banner. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia, yang mestinya menyediakan tim yang kompeten dalam desain, produksi, percetakan, distribusi, dan juga pemasangan banner. Terus ada juga sumber daya fisik, memastikan ketersediaan peralatan, bahan baku, dan juga perangkat lunak yang diperlukan. Yang ketujuh ada anggaran. Jadi biaya desain grafis, biaya produksi banner, percetakan banner, distribusi banner, pemasangan banner. Nah, ini totalnya bisa dilihat sendiri. Terus yang ke-8 ada resiko proyek. Ya, yang pertama ada keterlambatan dalam desain atau produksi banner. Ya, resikonya seperti ini. Yang kedua ada kendala logistik dalam distribusi banner. Terus yang ketiga ada kualitas desain atau percetakan yang tidak sesuai harapan, dan juga perubahan kebijakan atau regulasi terkait kampanye pemilu 2024. Yang 9 ada komunikasi dan pelaporan, pertemuan rutin dengan tim proyek untuk memantau kemajuan proyek. Jadi ada pertemuan rutin antara tim proyek, pengerjaan, dan juga klien. Yang seterusnya pelaporan berkala kepada pemangku kepentingan terkait mengenai status proyek. Yang ke-10 ada evaluasi proyek. Melakukan evaluasi setelah selesai proyek untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, kualitas, dan kepatuhan terhadap anggaran dan juga jadwal. Baik, yang selanjutnya terkait dengan tim proyek 1000 banner. Yang pertama ada project manager, dia bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proyek, memimpin tim proyek dan mengkoordinasikan semua aspek proyek. Yang kedua ada desain grafis, yaitu bertanggung jawab mendesain dan juga membuat desain, merancang. Yang ketiga ada produksi, ada manajer produksi, mengatur segala jadwal produksi, mengkoordinasikan dan lain sebagainya, dan juga ada operator mesin produksi, jadi melakukan proses produksi fisik banner berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang keempat ada percetakan. Nah, ini mengelola proses percetakan banner, memastikan kualitas baik dan juga mengawasi. Terus ada operator mesin percetakan juga. Terus yang selanjutnya yang kelima ada distribusi, ini manajer distribusi, dan juga ada tim distribusi. Manajer tugas merencanakan strategi, mengatur pengiriman, dan sebagainya. Tim distribusi adalah tim yang melakukan pendistribusian, mulai dari pengemasan, pengiriman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam ada pemasangan.
manajer pemasangan, dan juga ada tim pemasangan. Yang ketujuh ada tim pengawas kualitas. Jadi ada tim pengawas kualitas yang mengawasi, memastikan bahwa kualitas mulai dari desain, produksi sampai percetakan sampai pemasangan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terus yang ke-8 ada tim pengendalian biaya. Yang ke-9 ada tim komunikasi dan koordinasi. Yang ke-10 ada manajemen resiko, ada manajer resiko, ada anggota tim resiko. Untuk bagian selanjutnya ada organisasi proyek 1000 banner. Yang pertama, sponsor proyek, bertanggung jawab atas pembiayaan proyek dan berikan dukungan strategis, memastikan tujuan proyek sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Terus yang kedua ada proyek manager, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh proyek. Terus yang ketiga ada tim proyek, ada desainer grafis, tim produksi, tim percetakan, tim distribusi, dan juga tim pemasangan. Yang keempat ada vendor dan juga pemasok, ada pemasok bahan baku, ada pemasok percetakan, dan juga pemasok logistik. Yang kelima ada tim pengawas kualitas, ini bertugas memastikan kualitas ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada tim pengendalian biaya, bertanggung jawab mengawasi mengendalikan anggaran proyek. Terus ada tim komunikasi dan koordinasi, bertugas menjaga komunikasi yang efektif antara semua anggota tim proyek dan juga berkomunikasi dengan klien juga. Terus yang ke-8 ada manajemen risiko, bertanggung jawab atas identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide berikutnya adalah pengendalian proyek 1000 banner dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024. Yang pertama adalah pembentukan tim pengendalian proyek. Tetapkan tim pengendalian proyek yang terdiri dari anggota yang berkualitas dan memiliki pengalaman dalam pengendalian proyek. Yang kedua adalah penjadwalan proyek. Buat jadwal proyek yang terperinci, mencakup semua tahapan dari desain hingga distribusi banner. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tahap dan tugas proyek. Yang ketiga adalah monitoring progres. Pantau kemajuan proyek secara rutin, bandingkan kemajuan aktual dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Pastikan sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan tersedia sesuai dengan kebutuhan proyek. Tetapkan prioritas dalam alokasi sumber daya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proyek. Yang kelima adalah manajemen resiko. Identifikasi resiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek. Yang keenam, pengawasan kualitas. Tetapkan standar kualitas yang jelas untuk desain, produksi, percetakan, dan pemasangan banner. Yang ketujuh, komunikasi tim dan stakeholder. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan tim proyek dan pemangku kepentingan terkait. Yang kedelapan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi kemajuan proyek secara berkala. Identifikasi permasalahan atau hambatan yang muncul dan tindak lanjuti dengan tindakan yang tepat. Yang ke-9 adalah perubahan dan perbaikan. Jika terjadi perubahan dalam proyek, evaluasi dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek. Terapkan perubahan yang diperlukan dengan memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul. Yang ke-10 adalah evaluasi akhir. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek setelah selesai. Identifikasi keberhasilan dan pembelajaran dari proyek ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek di masa depan. Yang berikutnya ada cost budget proyek 1000 banner. Yang pertama biaya desain, yang kedua biaya konten, yang ketiga biaya produksi, yang keempat biaya percetakan, yang kelima biaya distribusi, yang keenam biaya pengawasan dan evaluasi. Yang ketujuh biaya pemasaran dan promosi. Yang kedelapan biaya administrasi. Total cash budget 352 juta rupiah. Untuk berikutnya ada cost control proyek 1000 banner. Yang pertama penetapan anggaran awal. Yang kedua pemantauan pengeluaran. Yang ketiga
analisis varian. Yang keempat, evaluasi penyimpangan. Yang kelima, ada perbaikan dan tindakan korektif. Yang keenam, kontrol perubahan. Yakni pertimbangkan dengan hati-hati perubahan yang diajukan dalam proyek seperti perubahan desain atau perubahan jadwal. Yang ketujuh adalah komunikasi dan koordinasi. Komunikasikan perubahan biaya dan langkah-langkah cost control kepada tim proyek dan pihak terkait. Contoh, berkomunikasi dengan tim produksi untuk mencari solusi cost saving dalam proses produksi banner. Yang kedelapan adalah evaluasi dan pelaporan. Lakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas langkah-langkah cost control yang diambil. Buat laporan berkala tentang perkembangan biaya proyek kepada pihak terkait seperti manajemen atau pemangku kepentingan lainnya.